Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang trauma, yang dimana trauma itu juga teralami hampir oleh semua orang, dari mulai anak-anak, remaja, bahkan hingga dewasa. Dan bersama kami sudah hadir Fauzia Febriani, seorang psikolog klinis. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Kalau kita membicarakan tentang trauma gitu, Iya. seperti itu, kita ambil dari secara definisinya aja dulu deh. Trauma itu apa sih sebenarnya? Oke, trauma itu satu peristiwa yang luar biasa nih. Garis bawahi luar biasa. Artinya itu berbeda dari kehidupan sehari-hari yang dialami individu. Nah, biasanya tuh dia lebih ke mengancam ya, peristiwanya ini mengancam, membuat dia menimbulkan perasaan yang takut luar biasa gitu ketika mengingat peristiwa itu lagi gitu. Oh, jadi trauma itu diakibatkan dari pengalaman sebelumnya Bisa yang dialami. yang dialami. Jadi peristiwanya bisa peristiwa tunggal, bisa yang berulang kali. Oh, gitu. Gitu. Jadi kan kalau misalnya, jadi trauma itu juga terbagi jadi dua nih ya. Jadi kita masuk lagi. Jadi biar lebih mudah memahami definisinya. Jadi ada yang langsung sama yang tidak langsung. Langsung itu misalnya kayak bencana, dialami langsung oleh orangnya ya. Kekerasan seksual, kekerasan fisik. Ada juga yang tidak langsung nih. Kita sebutnya vicarious trauma atau secondary trauma. Itu jadi orang itu melihat kejadiannya tapi dia nggak ngalamin langsung. Misalnya saksi kekerasan, atau misalnya saksi pelecehan, saksi kecelakaan lalu lintas gitu ya. Oleh karena itu kan mungkin di media juga beberapa kejadian suka di-blur ya, gitu ya, atau konten-konten, karena bisa menyebabkan tadi vicarious trauma yang menyebabkan orang meskipun tidak mengalami, tapi dia bisa juga trauma gitu. Itu kenapa itu penyebabnya? Kenapa bisa seperti itu? Secara tidak langsung kok ngefek ke dirinya gitu? Iya, jadi itu ada proses di dalamnya ya. Jadi ketika melihat itu ada seperti kayak terinternalisasi gitu ya prosesnya. Apalagi kalau misalnya terpaparnya tuh sering banget. Kayak misalnya saya nih psikolog gitu ya. Kan banyak nih kasus-kasus pasien misalnya kekerasan seksual misalnya gitu. Itu secara nggak langsung terkadang membuat saya jadi seperti masuk gitu ke situ. Kalau misalnya tidak hati-hati ya gitu ya dalam penanganannya. Jadi saya bisa merasakan kayak sakitnya juga gitu. Terus bagaimana proses, dia kan akan detail nih menjelaskannya nih proses, jadi kan terbayang juga gitu ya. Nah itu menjadi stresor juga buat saya. Si kejadiannya padahal bukan saya yang ngalamin gitu, dia yang ngalamin, itu jadi stresor buat saya gitu. Dan kemudian saya menjadi ada muncul perasaan kayak tertekan, kok kayak ngalamin juga ya, kayak takut juga ya gitu, ada perasaan takut luar biasa juga tadi kan. Terus kok kayak mengancam juga. Nah akhirnya juga saya ketika menemui kasus yang sama nih, misalnya ketemu lagi nih sama klien yang sama, itu jadi kayak ada perasaan tegang, keringat dingin. Nah itu udah jadi kayak masuk vicarious trauma. Tapi kan kalau misalkan yang dialami yang seperti itu kan tidak istilahnya tidak lama, atau emang bisa lama juga begitu? Baik, nah kalau kita berbicara mengalami waktu, itu sangat tergantung dari individunya. Jadi penanganan trauma ini sangat tergantung oleh si subjek itu sendiri. Jadi kalau misalkan waktu, kita lihat dulu dari akut sama kronisnya nih ya, gitu ya. Jadi kalau akut itu biasanya peristiwanya itu pendek. Jadi kayak tadi bencana alam gitu ya, kekerasan seksual. Jadi saat itu dia langsung akut nih sifatnya. Tapi kalau kronis itu dia berulang kali, misalnya peperangan, kan lama tuh prosesnya. Terus kekerasan fisik yang berulang, anak dipukulin sama ayahnya sampai besar, atau incest ya, pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Misalnya kan ayah memerkosa anaknya berulang kali. Nah, itu atau mungkin juga yang banyak terjadi dan sering kali terjadi, mungkin seorang ayah atau ibu memarahi anaknya, itu bisa trauma. Bisa. Nah, itu bisa ya tadi tergantung. Kalau terus-terusan bisa jadi kronis tuh. Gitu. Tapi kalau yang aku tadi kan yang bencana alam, kekerasan seksual gitu yang langsung saat itu. Nah, dari situ kita baru bisa memprediksi kira-kira berapa lama nih perlu waktu. Gitu. Untuk recovery-nya dia. Untuk recovery. Nah, dan jangan kaget juga nih, beberapa pekerja sosial mungkin ya, biasanya sih kita mengedukasinya kan kalau di bencana alam nih misalnya tsunami aja ya. Nah, dari semua kelompok itu gak semuanya trauma biasanya. Ya tergantung tadi pengalaman individu dan
resiliensinya masing-masing. Nah, tetapi ada namanya delay traumanya. Jadi setelah kurang lebih 6 bulan itu muncul tuh gejala traumanya, kayak sesak nafas, sakit perut, sakit kepala gitu ya misalnya. Oh, itu gejala fisiknya. Gejala fisiknya gitu baru muncul setelah kurang lebih 6 bulan. Tapi ada juga loh yang munculnya setelah 1 tahun atau bahkan puluhan tahun ketika menemui situasi yang sama. Oh, itu kenapa? Karena emang kesehatan mentalnya dia bagus atau bagaimana? Nah, itu biasanya jadi gini, ketika waktu kejadian bisa jadi karena resiliensinya masih bagus ya. Resiliensi itu adalah kemampuan seorang untuk bangkit dari rasa keterpurukannya. Dia punya social support yang bagus, dia punya maksudnya stresornya itu tidak banyak lah istilah gitu. Jadi dia masih bisa menerima itu. Nah, tapi ketika itu muncul barangkali stresor dia bertambah saat itu. Misalnya ketika 6 bulan kemudian mulai tuh dia menyadari kehilangan istrinya, misalnya meninggal kan di bencana alam itu, anaknya meninggal, terus ada berita juga ternyata keluarganya, sehingga dia ngerasa tadi baru muncul tuh gejalanya setelah 6 bulan ada kehilangan yang banyak. Ternyata setelah kena tsunami itu ternyata ya tadinya saya bersyukur karena saya sama anak saya selamat, tapi ternyata istri saya hilang, terus misalnya saudaranya apa, jadilah muncul di 6 bulan kemudian atau bahkan setahun kemudian. Nah, atau misalnya ketika kejadian itu dia belum menyadari, tadi masih menganggap dia bisa. Contoh nih, baru banget nih ya, saya ada rekan saya cerita, dia pernah tenggelam nih, jadi dia belajar berenang, terus dia ditenggelamkan karena ada satu peristiwa nih ya. Sama sepupunya. Terus ya udah karena dia jarang berenang, dia kan tenang-tenang aja. Setelah 10 tahun kemudian, lebih lah 10 tahun kemudian, dia tuh lagi wisata sama teman-teman ke pantai nih ceritanya. Ternyata udah di perahu pucat mulai, keringat dingin, sakit kepala. Nah, itu pasien umur berapa? Itu dia mungkin di sekitar usia 27-an ya munculnya. Gitu, padahal tuh peristiwanya mungkin di usia belasan tahun. Gitu. Jadi ada traumatiknya dulu di sana, tapi secondary-nya itu misalnya bukan secondary. Delay-nya itu munculnya ketika di sana. Nah, ketika itu munculnya lebih ketika ketemu air gitu lagi, misalnya ketemu air misalnya itu di pantai, terus di kolam berenang, terus di bathtub, muncul terus-menerus kondisi itu, masuklah ke fase fobia namanya. Jadi fobia air gitu ya. Nah, jadi trauma itu bisa menyebabkan gangguan, tapi tidak semua gangguan itu tidak semua trauma itu bisa jadi gangguan juga gitu. Tidak semua trauma menjadi gangguan. Ya, karena biasanya reaksi aja. Tapi yang realnya yang diterima ketika misalkan trauma itu dia mengalami sesuatu hal trauma, itu yang realnya apa yang dia rasakan itu seperti itu. Kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Kalau tadi kan ada delay, trauma delay ya seperti itu. Dan apa sih yang realnya yang ketika seorang mengalami pengalaman yang pahit, boleh dikatakan demikian, kemudian dia muncul setelah bertahun-tahun, kemudian dia realnya akan seperti apa dia itu seperti itu? Baik, kalau kita berbicara mengenai gejala, jadi gejala itu ada komponennya. Kalau secara fisik yang tadi dia ada menimbulkan gejala, bisa sakit kepala, sakit perut, terus keringat dingin, misalnya sesak nafas gitu ya. Itu pada saat kejadian, pada saat melihat yang menemui peristiwa yang mirip. Betul. Ya. Kemudian kalaupun misalnya peristiwanya tidak ada, mulai nih di pikiran, memori biasanya teringat terus kejadian itu. Misalnya pelecehan seksual.
terus aja teringat. Wah, itu sangat bahaya berarti. Nah, bahaya karena kan mengganggu, Iya, betul. karena trauma ini mengganggu sifatnya gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang kalau pada anak-anak itu terjadi penurunan kemampuan, misalnya yang tadinya bicaranya banyak jadi nggak bicara. Iya. Atau Menarik diri dari diri, oh, ya. okay. Terus beberapa anak pelecehan seksual yang pernah saya temui itu jadi misalnya gangguan buang air besar, mohon maaf ya, BAB-nya gitu, jadi di mana aja, misalnya ngompol, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ada efek-efek, terus ada gangguan tidur, gangguan makan. Nah, jadi kalau pada anak-anak dan remaja memang betul-betul kita harus amati perilakunya. Gitu, itu pasti ada perubahan tuh perilakunya. Kemudian ada juga yang secara mindset tuh ketika dia bertemu dengan kejadian yang sama, bahkan dia tidak sama sekali tidak ada ekspresi, misalnya dia kayak mati rasa gitu, jadi kayak flat. Gitu, yang mungkin awal-awal kaget gitu kan, terus begitu ketemu lagi dia udah yang kayak mati rasa. Ada juga yang kayak gitu. Jadi gejala-gejalanya seputar itu. Oke. Kalau tuh misalkan untuk yang menjadi penyebab munculnya trauma ya, itu yang tadi itu kan ada yang secara langsung, misalkan bencana dan sebagainya, itu pasti akan menimbulkan trauma yang sangat kuat ya, seperti itu. Dan ada yang secara tidak langsung, itu seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang hubungan antar, biasanya sih muncul trauma itu juga kan antara hubungan dengan sesama, dengan lingkungan seperti itu, atau misalkan dengan pertemanan kayak begitu. Nah, ini ketika misalkan ada seorang anak, taruhlah boleh dikatakan demikian, dia mengalami trauma dari hubungan pertemanannya, itu seperti apa? Oke. Nah, ini kita perlu spesifikan lagi ya, sebenarnya hubungan pertemanan ini juga yang seperti apa nih. Contoh kalau pada kasus bully misalnya gitu ya. Betul. Gitu. Pada anak-anak yang merasa itu pembulian, biasanya tadi level toleransinya udah nggak bisa nih. Tadinya bercanda temennya, tapi kok terus-terusan. Nah, jadi stresor kan itu. Ya. Tadinya nggak trauma, tapi karena ternyata itu terus dan terus-menerus ya, membuat lingkungan menjadi mengikuti misalnya gitu ya, yang tadi satu orang jadi satu kelas gitu, dan itu berdampak pada performance kita yang diejeknya. Misalnya kita jadi misalnya dibilang gendut gitu ya, terus jadi benar-benar kita merasa tadi tidak percaya diri, rendah diri, kita tidak punya potensi untuk dikembangkan, jadi traumatik pada akhirnya. Nah, dari kejadian itu jadi ada level stresor yang udah nggak bisa ditoleransi lagi, pada akhirnya itu jadi trauma gitu. Dan kalau misalkan dari sisi pertemanan, ya tadi dampaknya bisa jadi dia menarik diri, atau beberapa anak bahkan ada yang sama sekali nggak mau sekolah jadinya. Ada yang sampai pindah sekolah, school refusal kita sebutnya gitu. Awalnya pindah kelas, tapi di kelas ternyata ketemu orang itu lagi, akhirnya pindah sekolah. Ini banyak banget nih kebetulan. Kalau pengalaman saya sih beberapa tuh dari mulai remaja, anak tuh ini tuh sering banget gitu. Kasusnya yang paling banyak apa tuh? Bully. Oh, bully. Pembulian tadi verbal, verbal. Terutama ya verbal, apalagi kan itu yang real di sekolah, belum lagi yang di media sosial. Misalnya anak punya TikTok, ya belum usianya tapi udah dikasih TikTok misalkan gitu. Nah, itulah kenapa sih alasannya kita hati-hati loh ngasih sosial media, karena batas level dia bisa menerima stresor tadi tuh ada levelnya, karena tergantung kemampuan kognisinya, kemampuan coping skillnya, kemampuan resiliensinya, itu sangat dipertimbangkan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya orang tuh udah kepalang misalnya ngasih sosial media ke anak, siap-siap Anda harus benar-benar bisa mendampingi itu, karena kalau nggak tadi bisa jadi trauma. Nah, trauma ini kalau terus-terusan jadi gangguan. Kalau gangguan, treatmentnya juga akan lebih lama dan lebih berbeda. Nah gitu. Jadi memang sebaiknya ketika ada muncul gejala-gejala yang sebelumnya kita bahas, nah sebaiknya dibawa ke profesional untuk kita lakukan bimbingan terapi, agar jangan sampai ke arah gangguan tadi gitu. Dan itu bisa ya dari handphone pun dia bisa menyebabkan trauma. Bisa. Itu yang trauma tadi tidak langsung itu. Bisa tidak langsung, banyak kan gitu. Ya kalau langsung, kalau misalnya itu akunnya dia langsung kena nih bullyingnya, berarti langsung ke dia. Tapi kan kalau tidak langsung, misalnya kita melihat orang yang dibully dan kita merasakan seolah-olah itu dibully misalnya, kayak ya, jadi kita kayak supportnya dia gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Jadi secondary tuh. Terus beberapa juga, nah ada juga nih Pak yang traumanya dialami orang tuanya. Orang tuanya pernah dibully nih di sekolah
gitu. Pada akhirnya masih terus tadi ya, inget terus di memorinya sampai dia ketika punya anak, akhirnya dia overprotective nih sama anaknya. Jadi si anaknya juga nggak mau disekolahin karena takut dibully. Jadi takut dialami juga oleh takut anaknya. dialami juga gitu. Pada akhirnya ketika anaknya mulai sekolah, terus ada yang sebenarnya nggak ngejek, cuman ngomentarin aja, itu disangka jadi bully. Oke, berarti jadi fobia dong kalau begitu. Jadinya belum sampai ke situ, tapi kayak trauma yang diturunkan pada akhirnya. Gitu. Jadi kalau beberapa penelitian juga ada yang menegaskan kalau trauma itu jadi seolah-olah kayak diturunkan ya gitu, karena tadi belum terobati istilahnya gitu ya secara menyeluruh, terus akhirnya diturunkan ke anaknya, turunkan lagi. Apalagi di Indonesia yang kalau istilahnya merdekanya belum lama nih, gitu ya, dari zaman penjajahan nenek moyang, gitu kan, takut nih dengan sosok seperti ini, diturunkan lagi sama pola asuh, mengakui pola asuh, jadinya akhirnya turun juga. Nah, gitu. Sebenarnya untuk yang ada nggak sih ada ukuran umur misalkan gitu, anak bisa menggunakan media sosial itu ada nggak? Oke. Sebetulnya penelitiannya masih terus berkembang, tapi yang literatur yang saya baca itu minimal sebenarnya 13 tahun. Minimal 13 tahun. Iya. Tapi kan kalau anak-anak sekarang kan udah di usia 4 tahun atau 5 tahun istilahnya udah dikasih handphone dan untuk media sosial. Itu dia, handphone sendiri kan, gitu. Apalagi dia menggunakan akun sendiri ya. Nah, itu benar. Saya juga bukan yang orang tua yang strict, enggak. Tapi saya handphone saya pinjemin, makanya status saya pinjemin. Gitu kan, untuk lihat, jadi dia sambil mau observasi gitu bagaimana cara dia menggunakan, jadi kan kita kekawasin terus. Tinggal orang tuanya rela nggak nih, maksudnya karena kan akan kalau handphone dia dipinjemin ke anak, dia kan nggak megang handphone nih ceritanya gitu ya, bisa nggak memantau itu. Karena kalau yang sekarang terjadi adalah anaknya asik handphone sendiri, ibunya handphone sendiri. Jadi ibunya punya 2 handphone, statusnya nih. Terus saya pinjemin, tapi aku juga punya handphone lain, gitu kan. Jadi dia senang juga. Jadi dia ada, kita sama didamping, cuman keberadaan kita enggak. Kita tahan dulu. Oh iya, baik. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kasal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Bu Kalto, misalkan gini, si anak itu sudah kecanduan lah, istilahnya seperti itu, sudah kecanduan main handphone, kemudian main media sosial, dan ada efek yang didampak terhadap anak itu, misalkan jadi pemarah seperti itu juga dikatakan trauma dari itu. Munculnya itu ada gejala-gejala yang ini udah mulai masuk nih gitu, seperti itu. Itu beda. Kalau itu lebih kepada adiktif. Adiktif. Itu ada lagi sesinya. Tapi kalau trauma di sini lebih menekankan kepada misalnya anak itu mendapatkan satu perlakuan dari sosial medianya yang menyebabkan gejala traumanya tadi muncul. Misalnya pembulian, ya, secara kekerasan tulisan, verbal ya, betul. Jadi setelah dia itu dapat pembulian, misalnya dia posting foto, terus dia dapat pembulian panjang, terus muncul gejalanya nih, yang tadi ketika buka handphone jadi sesak nafas, jadi bahkan tadi yang tadinya biasanya tune in terus sama handphone jadi takut gitu ya, terus ada masalah perilaku, jadi sensitif kalau dikomentarin sama ibunya, jadi apa sih, jangan komentarin aku deh misalnya gitu. Kenapa nih anak, kaget juga orang tua kenapa gitu. Nah, berarti atau dia lebih banyak menyendiri di kamarnya, bisa menyendiri gitu. Terus orang tua kan sudah mulai curiga nih harusnya gitu, ada apa nih, biasanya ceria-ceria kok jadi menarik diri, terus ada mimpi buruk misalnya, terus tadinya senang makan jadi nggak mau makan, atau kebalikannya makan terus gitu ya. Pokoknya ada perilaku-perilaku yang tadi gejala-gejala yang trauma tadi. Nah itu
sebaiknya kalau memang sudah mengganggu, nah sifatnya tadi mengganggu, dia jadi sama sekali kayak ketakutan kalau buka handphone atau jadi nangis-nangis kenapa gitu, sebaiknya dibawa. Nah kalau penanganan kami di psikologi, awal pertama yang pasti dijauhkan dulu sih dari si sosial medianya, kita kuatkan dulu resiliensinya si anak. Jadi ketika anak ini trauma, biasanya yang paling sulit adalah dia menemukan potensi yang dia punya. Jadi dia merasa bahwa saya nggak berdaya, saya nggak punya kekuatan apa-apa, saya nggak punya kelebihan. Jadi nggak percaya dirinya muncul. Nggak percaya diri muncul. Biasanya lebih gitu. Jadi kalau ditanya kamu kelebihannya apa sih, nggak ada. Bingung dia. Bingung. Tapi kalau kekurangan banyak gitu kayaknya. Karena kan dapat masukan tadi dari sosial medianya. Jadi ngelis gitu ya untuk kekurangannya. Iya, jadi banyak begitu kelebihan nggak punya. Nah itulah yang kami lakukan untuk kita coba dulu potensi-potensi apa yang kamu punya, gitu. Kalau di kemampuan resiliensi itu ada 3 hal tuh. Oke. Kalau tadi kan Ibu bicara tentang ke klinis, nah, yang ditangani secara profesional. Tapi kalau tuh misalkan ini ada ibu-ibu misalkan atau orang tua yang istilahnya untuk mengawali kalau tuh misalkan anak ini mengalami trauma, itu gimana caranya tuh? Ada step-stepnya sebelum akhirnya nanti lari ke profesional. Oke. Baik, saya kasih rumusnya ya. Saya sebutnya AM3P gitu ya. Jadi ada A, M-nya 3, terus ada P. Jadi A-nya itu amati. Amati perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Pertama itu. Kedua, mendengarkan. Mendengarkan dengan dengar tuh beda ya. Listen sama hear tuh beda. Jadi kalau mendengarkan, kita benar-benar ada eye contact, kita ada hadir di situ sama anak, duduk bareng, kita benar-benar berhadapan, kita dengerin apa yang dia bicarakan. Kalau dengar kan bisa sambil main handphone, bisa sambil makan, cuma dengar doang. Tapi ini mendengarkan. Kemudian jadi ada waktu khusus untuk mendengarkan. Kemudian membicarakan. Artinya kita sebut itu sebagai bentuk desensitisasi. Meskipun anak menolak, tapi pelan-pelan kita coba agar dia mau pelan-pelan berani menghadapi si kejadian tersebut. Gitu. Tapi nggak maksa juga. Misalnya ketika anak dapat pelecehan seksual, kapan kejadiannya, siapa orangnya, terus nggak gitu juga. Tapi sambil gimana, boleh nggak cerita kamu? Jadi pertanyaan terbuka, ya biar dia banyak cerita. Kamu ceritain orang itu tuh seperti apa. Biasanya anak kalau ditanya seperti itu kayak diintimidasi dan dia lebih banyak tutup mulut. Nah, kalau itu berarti belum siap kan? Ya sudah, kita ikutin alurnya dia aja. Jadi jangan dipaksa juga. Jangan dipaksa. Dan itu biasanya teralami setelah anak itu udah masuk sekolah dasar ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 misalkan seperti itu ya kan. Iya. Itu yang sudah mulai istilah kemampuan verbalnya bagus, bisa gitu ya. Oh, jadi si ibunya itu atau si orang tuanya itu emang harus bersabar untuk mendengarkan dulu. Iya dong. Untuk mencari momen dulu, betul. Mengajak bicara gitu kan, kemudian mendukung. Ya tadi cari kekuatannya dia gitu. Kamu punya dukungan kok. Kamu ada mamah yang akan dengerin kamu, apapun yang kamu alami mama akan selalu ada buat kamu. Ada ayah, ada teman sahabat-sahabat kamu. Jadi jangan sampai dia merasa dia sendirian, gitu kan. Kemudian yang P-nya itu ada periksa diri sendiri. Karena kalau punya anak yang mengalami trauma, itu bukan hanya anak aja kadang-kadang yang trauma, kadang orang tuanya juga. Karena kan mendampingi itu juga capek loh. Apalagi pada anak-anak yang mengalami kasus kekerasan seksual misalnya gitu. Karena kan dia akan mendapat judge dari lingkungan yang gimana orang tua harus keep anaknya kan. Betul. Gitu. Jadi terkadang orang tua juga harus periksa diri sendiri, saya oke nggak keadaan saya, atau saya juga perlu bantuan nih. Gitu. Karena jadi harus baik dulu sama diri sendiri. Gitu. Kalau misalkan ibu ngerasa misalnya, duh nggak sanggup nih, saya terlalu nggak bisa ngadepin anak saya, kan berarti perlu bantuan. Karena memang kebanyakan trauma itu tidak tertangani, terutama pada anak-anak ya, gitu. Karena anak mungkin tahu kalau saya ngomong, apalagi misalkan dia dapat pelecehannya dari orang terdekat, ini kan nama baik orang tua kan, ini kan nama baik keluarga gitu. Dan kalau saya cerita, ibu saya juga akan shock misalnya gitu. Akhirnya ini, nah ketika anak mulai cerita, ibunya benar-benar shock, akhirnya kan nggak bisa nanganin juga anaknya.
mau tidak mau harus bantuan profesional. Kebanyakan sih seperti itu kita sarankannya gitu. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena kalau berlarut-larut, yang tadi munculnya ada nih misalnya pelecehan seksual di 4 tahun, dia diam nih, nggak sama sekali bicarain sama orang tuanya. Kemudian ketika dia menikah di usia 24 tahun misalnya, mengalami kejadian yang hampir mirip, muncul gejala. Oh iya, trauma delay tadi. Yang delay tadi. Gitu. Nah, itu kalau sifatnya shock banget, nah baru jadi gangguan tadi muncul. Nah, itu bisa sampai depresi juga? Bisa. Oh, iya. Bisa. Hati-hati, makanya jadi orang tua yang amati tadi rumusnya, amati kalau ada perubahan, meskipun anak nggak cerita, itu kita bisa kelihatan dari perubahan perilakunya, gitu. Dan kebanyakan itu yang kalau yang kasus yang dialami, misalnya yang saya tangani, kalau kekerasan seksual itu orang tuanya pasti nggak dari perubahan perilaku. Misalnya tadi yang BAB, jadi yang tadinya bisa tahan tapi sekarang nggak nahan. Karena kebetulan nih kasusnya pelecehan pada anak laki-laki usia 5 tahun dilecehkan oleh anak umur 13 tahun, yang laki-laki juga, yang tadinya bisa BAB jadi nggak bisa nahan BAB. Kesakitan, merintih, itu kan dari gejala-gejala itu. Gejala fisiknya gitu. Belum nanti pikirannya, nah betul. Itu yang nanti kita intervensi. Mungkin ada gejala psikologisnya juga ada yang tadi jadi marah-marah misalnya, bisa gitu. Atau kalau yang muncul kalau anak-anak ya biasanya kan kita tahan dulu Ibu. Oke. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Bu, tadi kan ada dampak secara fisik, ya seperti itu. Kemudian juga ada dampak secara psikologi, seperti itu. Apa tuh bisa dijelaskan dampak secara psikologisnya seperti apa? Dampak psikologisnya biasanya kan perubahan perilaku, ya. Misalnya menarik diri, yang tadinya seneng main sama teman-teman, jadi nggak mau main, gitu. Terus ya sensitif tadi ya, kita juga sempat diskusi itu, dikomentarin dikit dia langsung meledak-ledak marahnya, misalnya. Pokoknya lain daripada yang lain, istilahnya yang tidak beda dari sehari-hari, itu dampak psikologisnya seperti itu. Itu yang paling sering. Menggunakan handphone seperti itu, ya otomatis kan dia medsos seperti itu, dan itu ada perubahan di dalam psikologisnya, lebih gampang marah. Apakah itu juga ada ciri-ciri yang seperti itu? Itu ada, tapi nggak masuk ke trauma. Tapi itu bisa adiksi, belum sampai adiksi juga bisa, atau memang gejala adiksi gitu ya, gejala gadget. Kan sekarang ada nomofobia tuh, yang tidak bisa kalau tidak megang handphone tuh, Nah, itu sampai kenapa masuk dalam sebuah gangguan, karena tadi mengganggu hubungan relasi kan, karena dia marah-marah terus. Terus kalau misalkan handphone gak ada, dia jadi cemas, terganggu sekali kan, kayak gitu. Padahal kan gak apa-apa sebenarnya. Nah, akhirnya kalau sudah seperti itu, dia udah masuk ke ranah yang gangguan gitu, bukan trauma lagi. Kalau trauma kan lebih kepada peristiwa, tadi dia menghadapi satu peristiwa yang luar biasa gitu kan. Gitu. Kapan saatnya ketika orang tua itu harus membawa anaknya ke psikolog? Kalau saran dari saya, ketika ada perubahan perilaku pada anak, segera dibawa. Ketika ibu sudah merasa bahwa, atau ayah merasa anak ini sudah tidak seperti biasanya, kok menarik diri, terus ada fisik tadi ya, kok ada masalah, misalnya di kok yang tadinya nggak bisa bicara banyak jadi nggak bicara nih, ada apa? Jadi kan orang tua juga bingung mau
cari taunya gimana. Mau menggali informasi Menggalinya dari dia seperti gitu. apa. Oke. Apalagi kalau kejadian trauma ini dialami oleh anak-anak di bawah 5 tahun yang secara kemampuan bahasa masih sangat terbatas. Gitu. Karena biasanya pada anak-anak ini treatment yang kita gunakan untuk dapat data juga beda gitu. Jadi Iya, memang betul. butuh profesional gitu. Nah, jangan sampai orang tua biarin nanti juga ngomong lagi kok gitu. Ya biasanya seperti itu, seorang tua itu ya udah deh biarin aja, nanti juga dia lupa sendiri gitu kan Nah, gitu. gitu. Dan itu Padahal sebenarnya itu nggak boleh ya. ya jangan, kalau kita merasa ada yang berbeda itu harus langsung cari tahu gitu. Kenapa sih kalau emang kita sendiri sebagai orang tua nggak bisa istilahnya mencari tahu, kita ajak dia ke psikolog gitu, karena kami ada metodenya untuk anak itu berbicara gitu kan. Ada apa nih gitu, karena trauma yang dialami pada masa anak-anak, dia akan kemungkinan besar juga akan mengalami trauma di dewasanya gitu. Oke. Kemungkinan lebih besar menghadapi trauma di dewasa ketika dia Oh, jadi mengalami dibawa anak-anak. ya, dibawa Iya. sampai apa istilahnya bertahun-tahun juga dia masih Iya, ada. karena kan tidak tertangani tadi. Ya gitu. Tapi kalau tuh misalkan sudah tertangani, kemudian apa sih yang dilakukan oleh psikolog klinis untuk merecovery lagi gitu seperti itu? Merecovery. Tadi kita akan membuat dia berdaya lagi, yang tadi yang tidak berdaya kan, jadi berdaya lagi. Kita cari lagi potensi-potensi dia. Kita tumbuhkan lagi percaya dirinya dia. Gitu. Nah, itu sehingga dia akan lebih mau lagi berbicara, dia mau lagi berkawan dengan teman-temannya, dia mau makan lagi gitu ya. Dia bisa istilahnya melakukan rutinitas secara normal lagi, tidak takut lagi ketemu orang misalnya gitu. Nah, itu yang akan kita treatment tuh pada anak-anak gitu ya. Dan itu treatmentnya itu bukan hanya pada anak-anaknya saja, tapi orang tuanya juga. Iya pasti, karena kan pasti mengalami dampak. Orang tua pasti kaget juga, apalagi kalau yang tadi ya pelecehan. Mohon maaf ya, saya banyaknya bercerita itu karena memang kebanyakan di situ case-nya gitu, yang orang tuanya juga mengalami trauma kan. Karena kan trauma itu kan istilahnya luka jiwa. Oh, luka jiwa. Iya. Okay. Kalau trauma di dalam medis kan luka fisik yang perlu penanganan medis. Tapi kalau di dalam kesehatan mental, di ilmu kesehatan jiwa, itu disebutnya luka jiwa gitu. Itu kebanyakan. Berarti kalau tuh misalkan luka jiwa kan itu bisa bertahun-tahun juga ya, seperti itu ya. Itu dia. Jangan disepelekan, saya bilang tadi gitu kan gitu. Karena kebanyakan nanti juga hilang sendiri, atau kita mengalami kejadian yang sama nih, misalnya kita sama-sama dibully. Betul. Saya mengalami trauma, misalnya bapak enggak gitu, kata bapak gitu-gitu aja trauma gitu. Karena kita punya pengalaman histori yang berbeda. Ya, dan setiap orang juga akan berbeda. Ketahanannya berbeda, resiliensinya berbeda, nggak bisa disamain. Nah, kebanyakan orang tua menganggap itu nanti juga bisa, nggak apa-apa, cuman digejek sama temen seperti itu mah kecil. Misalnya dulu juga mamah digituin, nggak apa-apa, nggak bisa bu gitu, nggak bisa disamain gitu. Jadi perlu segera ditangani agar tidak lanjut ke gangguan istilahnya kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya udah masuk ke dalam jatuhnya ke fase gangguan, itu lebih berbahaya. Iya, karena kan treatmentnya juga akan berbeda. Iya, treatmentnya akan berbeda. Itu berapa lama bisa sembuh lagi kalau misalkan fasenya udah apa istilahnya udah berat begitu? Iya, kalau bertanya berapa lama itu sangat tergantung individunya. Apalagi kalau yang kekerasan seksual itu bisa tahunan gitu. Bahkan kalau dosen saya ya cerita gitu, dia mendampinginya tuh dari mulai dia mengalami di masa SMP sampai pernikahan. Itu terus didampingi. Dan itu bisa juga sampai ke anaknya gitu. Bisa sampai ke anaknya kalau dia ya tadi cemaskan bully gitu ya, terus akhirnya dia berlaku gitu juga sama anaknya. Jadi anaknya juga sensitif terhadap kritikan, jadinya mudah trauma juga kan jadinya anaknya gitu. Karena ada pola asuh yang salah tadi gitu. Karena tidak tertangani di ibu, akhirnya ke anak. Itu bagaimana kalau misalkan seorang pasien bahwa dikatakan dia udah sembuh dari trauma, ada nggak yang seperti itu? Ketika kita tahan dulu. Iya, oke. Kita kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini.
Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Nah, Bu, kalau misalkan tadi dia sudah melakukan istilah konseling ya, konseling dengan psikolog, kemudian dia bisa mengatakan bahwa saya sudah menghilangkan trauma atau saya sudah sembuh dari trauma itu dia sadarnya itu seperti apa sih? Oke. Kalau yang paling mudah adalah ketika gejala-gejala traumanya tadi secara fisik, pikiran itu memang sudah nggak ada. Jadi ketika misalnya dia ketika mengingat lagi, kan namanya ingatan kan nggak akan mungkin hilang, pasti ada. Ketika dia mengingat misalnya bencana tsunami lagi, itu udah nggak sesak nafas lagi, udah nggak sakit perut lagi gitu ya. Tidak ada rasa kayak tidak berdaya lagi, itu sudah tidak ada pikiran-pikiran seperti itu. Nah, ya, itu insya Allah sudah dikatakan dia sudah mulai resilience disebutnya terhadap trauma yang dia alami, gitu. Jadi dia udah lebih tenang gitu, nyeritainnya juga udah lebih tenang, gitu sama kita. Udah bisa senyum, udah nggak yang panik kelihatan pucat lagi gitu. Berarti dia sudah mulai bisa dikatakan sudah tidak trauma lagi. Tapi ketika misalkan dia sudah tidak trauma, apakah trauma lain akan diterima lagi nggak? Atau trauma itu akan datang lagi nggak? Tergantung, sangat subjektif tadi ya, tergantung orangnya. Karena tadi traumatik itu kan sangat tergantung dari pengalaman individu itu. Jadi semua orang tidak ada jaminan tidak akan pernah trauma. Saya nggak bisa bilang nggak akan trauma lagi, nggak bisa, ya kan? Karena namanya hidup seseorang sangat dinamis. Betul. Jadi kalau dibilang kamu sudah sembuh trauma, nanti nggak akan trauma lagi, nggak bisa juga kita bilang, karena kan jenisnya juga banyak. Mungkin yang sekarang traumanya karena bencana, ternyata 10 tahun kemudian ternyata karena kekerasan fisik misalnya, atau misalnya mengalami trauma karena kecelakaan misalnya gitu kan. Dan itu bisa lebih parah lagi nggak traumanya itu munculnya itu, dan dia si pasien itu merasakan itu. Kalau misalnya dia mengalami, misalnya dia menjalani sesi treatment dengan psikolog, kan dia akan diberikan tips-tipsnya, trik-triknya ketika menghadapi situasi itu. Harusnya sih tidak lebih parah. Seharusnya, iya. Karena dia sudah tahu jalannya, caranya seperti apa. Tapi itu tadi karena jenis traumanya, kalau jenis traumanya berbeda, nah bisa jadi trik yang satu yang digunakan di treatment pertama tidak berefek juga gitu. Karena tadi berbeda kan jenis traumanya, gitu. Kecuali kalau jenisnya, misalnya peristiwanya sama, mungkin dia bisa gunakan trik yang tadi. Tapi kalau jenis traumanya berbeda, sebabnya yang tadi bencana alam, terus yang sekarang kekerasan dalam rumah tangga, dia coba gunakan, ternyata gejala traumanya masih ada, berarti tidak berefek lagi tuh tipsnya, berarti harus pakai yang lain. Berarti harus konsul lagi. Iya, karena kami psikolog akan menggunakan berbagai macam pendekatan gitu, tergantung subjeknya. Jadi masing-masing orang meskipun sama nih case-nya, bencananya sama-sama tsunami, tapi individu A sama individu B mungkin kita akan menggunakan pendekatan yang berbeda. Karena seorang tadi punya riwayat sejarah yang berbeda-beda juga gitu. Kalau orangnya misalkan sampai dia tidak mau berbicara, itu gimana untuk ininya? Untuk mau mengorek informasinya itu? Itu ada teknik-tekniknya kita lakukan. Kalau pada anak biasanya kita gunakan art terapi atau play terapi. Kalau anak-anak tuh biasanya kita ajak main, ya dia main. Misalkan dia sama sekali nggak mau bicara, kita sebutnya mutism, silent banget anaknya nggak mau ngomong. Kita pilihin mainan, kita ngomong aja. Ini ada hewan ya, kamu ambil hewan yang mana? Diambilnya kelinci misalnya. Terus om itu kamu mau ibaratkan hewannya yang mana? Diambilnya harimau. Atau misalnya dia dapat kekerasan fisik dari orang tuanya. Ayah yang mana ayah? Ayah dia ambilnya harimau. Ibu serigala. Bayangan kan serigala sama harimau, dia kelinci misalnya gitu, dimangsa kan. Oh berarti mengalami. Atau misalnya dia nggak ngomong tapi ada alat masak nih, nanti si harimau sama serigalanya diambil, dia goreng, marah. Jadi secara nonverbal kita udah bisa dapat data kan. Meskipun dia nggak bicara. Nah itu kan trik-trik yang kita gunakan untuk mendapatkan data bahwa anak ini mengalami trauma. Justru dengan image yang seperti itu ada semacam kesimpulan, kok
ngeri banget nih anak ini mengalami hal itu gitu ya, seperti itu. Iya, nanti pelan-pelan beberapa kadang-kadang kita psikolog juga nggak bisa kerja sendiri, kita perlu bantuan juga gitu ya. Misalnya pada anak yang sama sekali, misalnya sama kita juga sama sekali nggak mau ngomong, diapa-apain nggak mau ngomong, akhirnya kita minta bantuan, ada namanya art therapy. Nah, dia yang akan menggunakan tools artnya untuk membuat anak ini mengeluarkan tadi emosi-emosinya, misalnya gitu. Nah, pada dewasa tadi misalnya pakai journaling, dia bikin jurnal, Oh iya. ya gitu, dia diary gitu, setiap hari dia bikin diary, bisa juga dengan itu kalau dia emang belum bisa membicarakannya. Artinya yang perlu dipahami adalah setiap orang itu untuk bisa menyadari traumanya perlu waktunya berbeda-beda, bisa tahunan, bisa setahun, bisa bulanan, nah tergantung. Kemudian cara treatmentnya juga akan sangat berbeda-beda, gitu ya. Dan ya tadi perlu sabar, perlu waktu, intinya sih waktu gitu. Dan jangan sampai ada ketakutan juga bahwa trauma ini tidak hilang gitu, tapi justru akan hilang gitu, seperti itu, dan itu akan sembuh gitu. Iya, jangan takut tidak tertangani. Kalau ada keinginan mau tertangani, kan mengganggu kan nih. Kalau misalkan Anda tidak mau terganggu lagi, yuk kita pergi ke konseling, kita ke psikolog, kita akan cari metode yang tepat untuk itu. Kalaupun perlu bantuan farmakoterapi, kita bahkan akan refer ke psikiater. Ketika gejala itu sudah mulai sulit hilang dengan psikoterapi, maka kita perlu bantuan psikiater untuk pemulihan jiwanya secara farmakoterapi. Jadi ada obat-obatan yang harus diminum. Sampai ke sana ya, kalau misalkan udah terlalu parah begitu. Parah bisa. Jadi kita kan kerjasama, jadi psikolog psikiater tuh kita saling kerjasama sebenarnya, gitu. Berarti kalau tuh misalkan psikolog mungkin bisa dia pasien ini masih bisa diajak ngomong, masih bisa diterapi dengan verbal gitu. Psikoterapi dengan dia masih bisa, kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan ternyata sudah tidak bisa, mengganggu gejala fisik yang semakin berat, dia semakin nggak bisa tidur misalnya, semakin sakitnya semakin, berarti kita. Dan bahkan juga ada yang sampai ke depresi dan ya putus asa dan bunuh diri ya, bisa seperti itu. Ada keinginan bunuh diri bisa. Ada keinginan seperti itu. Katanya kalau misalkan ada keinginan bunuh diri, dan dia pasti akan melakukan seperti itu. Kalau pada tingkat depresi bisa, iya. Sampai actionnya. Iya, nggak lagi di pikiran lagi, tapi sampai actionnya. Tapi kan itu ranah psikiater ya. Kalau sudah sampai berat, sampai psikiater. Karena harus ada farmakoterapinya tadi. Ada obat-obatan yang harus diresepkan, dan itu bukan ranahnya psikolog. Bukan ranahnya psikolog ya. Ranahnya psikolog. Jadi psikolog untuk merecovery istilahnya secara verbalnya. Hubungan interpersonal. Hubungan sosialnya itu tuh kita membangkitkan potensinya. Itu tugas kita. Oke. Kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kasal, dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama psikolog klinis Fauzia Febriani. Ibu, kalau tuh misalkan sekarang setiap orang kayaknya nampaknya punya trauma masing-masing, walaupun misalkan kadarnya atau tingkatannya itu berbeda-beda seperti itu. Nah, ada kalanya ketika kita mau berbicara tentang hal itu juga sulit untuk mengatakan malu seperti itu kepada orang lain ya gitu, seperti itu. Apa sih yang harus dilakukan ketika menyadari bahwa saya pernah mengalami hal ini dan saya tidak akan melakukan hal itu lagi gitu, seperti itu? Oke. Yang paling mudah itu sebetulnya banyak, kalau kita googling tuh ada screening trauma ya, apakah Anda mengalami ini itu tuh ada. Jadi bisa Anda screening kayak penilaian diri sendiri, atau misalnya kalau mau nih jadi dari pengalaman masa hidup ya, dari mulai TK atau sebelum sekolah sampai saat ini,
coba diingat, ada nggak kejadian-kejadian yang kalau diingat itu menggugah emosi kalau ingat. Gitu, misalnya ketika SD saya pernah dilecehkan sama guru misalnya. Jadi ketika inget tuh, wah ada perasaan tadi fisik mulai sesak nafas atau itu berarti saya trauma di masa ini. SMP pernah nggak? Nah coba jadi bikin gitu ya, kayak histori gitu, perjalanan hidup gitu ya. Ada nggak gitu? Kalau nggak ada ya alhamdulillah, tapi kalau ada, nah berarti kan ada nih. Nah berarti kan potensial nih akan muncul di kemudian hari ini gitu. Kemudian ketika ingat peristiwanya masih nih, berarti kan belum selesai nih istilahnya traumanya. Saya apa yang harus saya lakukan nih? Betul. Kemudian dalam aspek kehidupan ada nggak yang terganggu karena hal ini? Misalnya saya jadi takut sama lawan jenis. Misalnya gitu ya, ketika mengingat si peristiwa, misalkan yang mengalaminya perempuan. Jadi saya takut kalau ngelihat sosok laki-laki pakai peci, pakai sarung, karena kebetulan pelecehannya sama guru agama saat itu. Nah, kan berdampak nih pada saat dia dewasa, berarti kan belum selesai traumanya, delay tadi. Gitu, maka perlu bantuan profesional. Gitu. Karena dia masih ada ketakutan nih, dia terganggu kan berarti. Atau ya tadi ada pikiran-pikiran mau bunuh diri, saya nggak berdaya, saya pernah dilecehkan. Dulu saya nih kotor, jadi saya nggak layak kalau saya punya pasangan. Nah mainnya masih ada pikiran-pikiran kayak gitu, berarti kan belum selesai. Nah kalau itu masih terganggu dan masih ada perasaan terancam, ketakutan yang amat sangat, berarti trauma, segera bawa ke profesional. Anda butuh tempat. Termasuk juga orang yang sempat mengalami broken home kayak begitu. Oh iya, peristiwa perceraian juga beberapa anak ada yang menganggap itu sebagai peristiwa trauma. Gitu kan, bahkan ada yang akhirnya ketika berumah tangga nggak mau lagi deh kayak gini, terus berusaha bagaimana caranya mempertahankan rumah tangga, padahal misalnya si suaminya ternyata pelaku KDRT atau toxic relationship lah biasanya kalau kita terkenalnya toxic relationship. Jadi udah disiksa dia tetap aja bertahan karena nggak mau trauma tadi dulu pernah. Jangan sampai mengalami kedua kali sama misalnya kayak gitu. Tapi kan nggak gitu juga gitu. Berarti kan harus selesai dulu nih trauma yang dulunya agar dia bisa menghadapi bahwa nggak seperti itu. Gitu. Jadi maka dari itu sih kalau saya menyarankan kalau memang ada konflik di rumah tangga mau bercerai gitu. Kalau sekarang kan udah sering ya dibawa ke psikolog anaknya untuk dilihat secara psikis bagaimana tentang karena begini, kalau orang tuanya gabung bertengkar terus menerus juga jadi trauma buat anak meskipun mereka bertahan. Tapi kalau misalnya mereka berpisah terus berantem juga trauma buat anak gitu. Nah jadi itu juga perlu jadi bahan-bahan pertimbangan. Jadi intinya siapapun kalau memang merasa ada ketakutan yang berlebihan, ada perasaan tidak berdaya terhadap mengingat suatu peristiwa, segera lakukan konsultasi. Nah, sekarang banyak ya konsultasi psikolog tuh kan bisa online gitu, bisa offline gitu. Kalau malu-malu offline karena takut kan masih ada stigma lah ke psikolog tuh gimana, online bisa gitu. Pilihlah psikolog-psikolog yang sudah rekomendasi dari psikolog lainnya misalnya, atau boleh tanya-tanya gitu psikolog. Biasanya orang-orang atau misalkan untuk mengawali ke sana untuk lari ke psikolog karena emang ada image yang agak tanda kutip yang misalkan seperti itu, malu untuk datang ke psikolog. Bisa nggak atau misalkan dia itu ngobrol dulu sama temannya gitu? Boleh. Kalau orang yang temannya itu bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya dan bisa memberikan solusi gitu. Tapi kan kalau ya tadi ya beda mendengar dengan dengar aja gitu kan. Dengar sama mendengarkan itu akan berbeda gitu. Kalau misalnya dengan bercerita dengan teman itu sedikit banyak membantu, silahkan gitu. Tapi kalau ternyata luka itu ternyata belum sembuh ya harus dibawa ya? Harus dibawa gitu, karena tadi treatmentnya kan akan berbeda gitu. Kayak kita kan juga kalau obat tuh ada yang bisa dibeli langsung di apotek, ada yang harus dengan resep dokter. Nah gitu kan. Nah untuk trauma-trauma yang memang berat gitu, ya nggak bisa hanya dengan kita beli obatnya di apotek gitu. Tetap harus pakai resep dokter karena treatment ini
akan di follow up sama kita gitu kan, karena jangan sampai mengarah ke gangguan tadi gitu. Jadi intinya sekecil apapun itu dampak dari trauma, kita harus cepat, kalau bahasa sekarang itu respect gitu ya. Iya, betul. Kita harus cepat mengetahuinya, kita harus cepat juga untuk menganalisa, mengamati ya tadi itu ya. Betul. Apa pola tadi itu amati, mendengarkan, membicarakan, mendukung dan periksa diri. Periksa untuk diri. orang tua, untuk orang tua gitu. Itu kemudian kalau untuk treatment yang bisa dilakukan pada secara umum, bisa relaksasi, itu bisa browsing, ada mindfulness, itu bisa dilakukan tanpa harus resep dokter tadi saya bilang. Gitu. Kayak meditasi begitu. Iya, kayak meditasi gitu. Tapi berbeda ya, mindfulness dan meditasi itu berbeda karena dia ada trik-triknya. Trik-triknya itu bisa dilihat. Kalau dengan itu ternyata berhasil mengurangi traumanya, selesai. Tapi kalau enggak, berarti harus ke profesional. Nah, itu adalah treatment-treatment yang bisa dilakukan oleh diri sendiri. Gitu. Dan itu supaya kesehatan mental kita juga cepat recovery ya, seperti itu ya. Betul. Dan itu juga bisa, istilahnya tidak ada, bisa mengurangi luka jiwa. Iya, betul. Luka jiwanya bisa tertutup. Bisa tertutup ya. Oke, baik, terima kasih. Psikolog klinis Fauzia Febriani. Iya. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.